permainan. Saya nggak tahu gimana persiapannya di Caimin, cuman apa yang disampaikan Caimin kemarin itu mungkin sekarang Gus Imin ya, itu memang within expectation gitu loh. Kalau Pak Mahfud kan memang kita tahu beliau brilian. Jadi apakah skenario Pak Jokowi dilanjutkan oleh putranya ini, kira-kira dia bisa memberikan narasi seperti apa gitu? Tapi memang tidak ada yang menanyakan itu. Jadi jangan lagi disebutkan menghindari middle income trap. Kita sudah berada di situ. Nah, ini yang harus kita akui, permasalahan-permasalahan ekonomi ini harus kita akui dan kita upayakan solusinya. Halo Sobat Bisnis, berjumpa kembali bersama Ngeklik, obrolan politik yang menggelitik yang pastinya asik bersama saya Ririn Oktaviani. Saya Stefanus Arif Setiaji. Mas Sas, hari ini kita akan bahas apa nih bersama dengan para narasumber Kita yang telah kedatangan hadir. tamu spesial di edisi terakhir tahun ini ya. Iya, benar. Samping Sebagai saya penutup, ada Prof. Didin Damanhuri, kemudian ada Pak Derajat Wibowo. Saya dan manggilnya sebelah- Mas Derajat Wibowo. Oke. Mas Derajat Wibowo. Ada Dan sebelah saya ada Pak Peter Abdullah. Peter Abdullah. Ekonom semua ini, ekonom semua. Selamat datang Pak, terima kasih sekali sudah menyempatkan waktu di Sama-sama. akhir tahun ini. Ini merayakan akhir tahun ini. Merayakan Iya, akhir akhir tahun tahun. dan menyambut tahun Menyambut baru. tahun baru. Kalau bola itu ini ya, tengah. Tengah Musim. Juara tengah musim, Pak. Juara tengah musim. Kita Iya, mau iya. ngobrolin siapa kira-kira juara tengah musim. Tapi kita mau ngobrolin inilah ya, evaluasi lah. Sebenarnya walaupun mereka ini sebenarnya ya, ini ya ada kaitannya juga dengan pasangan calon gitu, tapi kita tidak mau menempatkan ketiganya sebagai inilah ya, sebagai orang-orang yang di belakang para calon presiden dan wakil presiden, tapi memang mereka sebagai ekonom, orang-orang yang bicara soal ekonomi lah ya, yang bisa melihat kira-kira perekonomian Indonesia ke depan ini akan seperti apa berdasarkan perspektif mereka masing-masing. Apalagi saya tahu Prof. Didin, Pak Mas Derajat Wibowo, Pak Peter itu juga yang biasa minta pendapatnya di berbagai macam platform gitu ya Mas. Apalagi ini kan sudah mulai masa kampanye sudah, kemudian kemarin juga Debat juga ya, sudah dua kali membahas debat berkaitan gitu. soal tema ekonomi gitu kan. Iya. Langsung saja kita Langsung, tanyakan. Bagaimana nih? Mulai dari Pak Peter yang di sebelah saya ya. dulu ya Pak. Pak Peter kemarin sudah mengangkat debatnya temanya tentang perekonomian gitu kan. Lantas bagaimana dengan penyampaian dari visi misi Cawapres kemarin yang sudah disampaikan oleh Cawapres sendiri berkaitan soal visi misi yang mereka sudah rangkum dan kemudian dipresentasikan kepada masyarakat lewat debat kemarin Pak. Ya, ini menarik ya kalau menurut saya ya, karena debat Cawapres kemarin itu bidangnya, topiknya ekonomi. Ya. Sementara ketiganya itu tidak ada yang Berlatar tanda belakang. kutip berlatar belakang ekonomi. iya, ya. iya. Jadi memang masing-masing itu punya Tantangan masyarakat sendiri. menunggu semua. Iya. Kira-kira ini nanti terutama Mas Gibran ya. Iya. Mas Gibran kan diposisikan benar-benar underrated lah ya. Iya. Kira-kira Mas Gibran nanti bisa ngomong apa. Iya. Apalagi kayaknya memang udah sama Mas teman-teman Mas Derajat Teman-temannya udah Mas memang Derajat, sudah Mas Derajat. settingnya memang kayak gitu. Ya dibuat dulu under dulu gitu. Agar Gitu ya? supaya nanti Iya. bikin gebrakannya oke. Gitu. Ya, itu Tapi memang mengejutkan ya? Tapi Saya memang kiranya kayak mengejutkan. gitu ya. Demikian juga Pak Mahfud. Pak Mahfud kan ahli hukum, ya. Kemudian Caimin ahli politik lah ya. Jadi tiga-tiganya nggak ada latar belakang ekonomi. Ya. Nah menariknya begitu mereka tampil itu jeder, saya kira luar biasa. Luar ya. biasa ya. Saya sempat dikutip sebenarnya panggung dari debat Cawapres kemarin itu dikuasai oleh Gibran. Ya. Dan ini saya kira nggak lepas dari strateginya kawan-kawan paslon nomor 2 ini. Ya. Oke. Bagus sekali ya membuatnya. Bagaimana tadi Mas Gibran yang tidak diperkirakan akan mampu seperti itu, tampil begitu lugas, ya lepas, nggak ada ininya. Bahkan sempat kan ada diomongin ini
debat cawapres kok ada perubahan, mulai dari format, kemudian ada podium, yang kemudian disebut-sebut podium itu buat tempat Mas Gibran baca, gitu. Dan kenyataannya yang baca itu justru baca. Bahkan bawa ini ya, bawa tiket gitu ya. Malah Mas Gibran lari jalan-jalan kemana-mana kan. Nah inilah yang saya kira memang settingannya, apa itu desain strategi di dalam memenangkan debat itu, saya kira paslon nomor 2 menguasainya. Tetapi ya ini ada tapinya loh. Mas Rajab jangan seneng dulu. Ada tapinya ini. Secara penguasaan panggung iya, tetapi secara substansi nggak sepenuhnya. Nggak ada beberapa yang menurut saya nggak pas ya. Tapi wajar juga ya, karena Mas Gibran kan bukan ahli ekonomi ya. Misal ya, yang menarik saya ingat itu adalah terkait dengan tax ratio. Tax ratio. Ya, tax ratio itu kan agak belepotan sedikit itu Mas Gibran sebenarnya ya, karena menyatakan menaikkan tax ratio bukan menaikkan pajak. Saya ngerti maksudnya. Maksudnya Mas Gibran sebenarnya tidak menaikkan tarif pajak. Tidak menaikkan tarif, tapi kalau tidak menaikkan pajak jadi bingung orang. Gimana tax ratio-nya naik kalau pajaknya nggak naik kan? Nah, hal-hal yang seperti itu saya kira kemarin muncul, itu dari Gibran, kemudian dari Caimin, saya kira menyampaikan ininya gagasan-gagasannya oke banget ya, menekankan bagaimana fokus dari paslon nomor 1 itu terkait dengan ketimpangan, keadilan yang sudah disuarakan oleh Mas Amin sebelumnya, Mas Anies sebelumnya, Pak Anies dan Pak Profesor Mahfud, saya kira sesuai dengan apa beliau ya, beliau bidangnya adalah hukum. Itu yang kemudian dicoba untuk dimunculkan oleh beliau. Karena hukum juga ada kaitannya dengan. Iya jelas, karena hukum karena memang salah satu yang kekurangan kita di dalam reformasi kita selama ini, dan itu cukup mengganjal perekonomian kita, adalah bidang hukum. Reformasi hukum kita yang agak ketinggalan. Oke, tadi sudah dipaparkan terkait sempat menyinggung berkaitan soal strategi Gibran gitu. Kita tanyakan langsung kepada apakah benar strategi itu memang sudah dipersiapkan sebelumnya sebelum debat cawapres Mas? Tapi saya tertarik gini pada saat karena pertanyaan benar ini. Sebelum debat itu Mas Gibran itu diundang nggak mau datang, ditanya irit ngomong ya, tapi kok begitu tampil kok meledak seperti itu. Saya katanya ada konsultannya Obama ya. Enggak, itu dalam negeri semua. Tapi gini lah, tanggal 8 Desember di salah satu podcast yang saya sampaikan, dan saya rasa cukup banyak dilihat, jangan remehkan Mas Gibran, yang meremehkan akan kecele. Jadi ya karena kami yang pernah komunikasi dengan Mas Gibran itu, kita tahu dia itu cerdas, mau belajar gitu ya, dan disiplin. Ya kita lihat kemarin timingnya kan betul-betul pas kan, disiplin segala macam. Jadi ya buat kami nggak terkaget-kaget sebenarnya, karena kita sudah tahu gitu. Cuman kan dalam politik kan selalu harus ada elemen of surprise. Jadi ya begitulah. Tapi ya saya harus apresiasi juga Pak Mahfud tampil bagus ya. Walaupun memang beliau mungkin agak kurang comfortable saya lihat dengan topiknya ya. Agak kurang comfortable dengan topiknya. Kalau Mas Gibran di banyak tempat dikatakan sebagai pemenang debat, saya rasa ya itu objektif lah ya, dari kemarin, karena memang ekspektasi terhadap Mas Gibran kan seperti tadi dikatakan oleh Mas Peter kan relatif rendah. Gitu. Sudah disetting dulu, direndahkan. Ya kita nggak bisa bicara strategi. Buka dapur dong. Elemen of surprise itu, saya ingat elemen of surprise itu sering dikatakan dulu oleh Mas Hasto Kristianto waktu awal-awal waktu mau pasangan Ganjar Mahfud itu selalu mengutar ada elemen of surprise. Tapi elemen of surprise-nya datangnya di sini. Prabowo Gibran. Ya, jadi ya mungkin kalau strategi kita nggak bisa, dan
Dan semua yang Mas Gibran itu domestik kok, kita ahli-ahli kita semua. Dan kemudian tapi kalau secara objektif sebagai sebuah edukasi, sebuah tontonan sekaligus, saya rasa cukup bagus kemarin debatnya ya. Ya memang ada beberapa pihak yang asal ngomong saja tanpa cek fakta, tapi ya udahlah, itu dinamika di Indonesia seperti itu. Hanya saya berharap ya janganlah pakai yang seperti itu gitu ya. Pak Mahfud bagus sesuai di bidangnya, apa yang menebal gitu untuk yang sesuai bidangnya, tapi ya seperti yang saya sampaikan tadi agak kurang comfortable dengan isunya, saya menangkapnya karena saya ada di dalam situ kan, lihat langsung. Dan mungkin juga beliau, saya nggak tahu apakah beliau melakukan rehearsal atau tidak, tapi misalkan tax ratio 23% itu keliru, karena bukan tax ratio yang kita sampaikan. Yang kita sampaikan itu 23% itu adalah penerimaan negara, rasio penerimaan negara terhadap PDB. Jadi itu adalah pajak, cukai, ya, perpajakan ya, sama penerimaan negara bukan pajak, dan tentu ada hibah sedikit. Jadi itu semuanya. Jadi posisi Indonesia kan kita sekarang ini kan masih relatif rendah dibanding negara ASEAN lain, itu yang kita pengen naikkan. Kalau Caimin ya kebetulan saya bareng-bareng Caimin tuh sejak di DPR, jadi gitu ya. lumayan memahami style diskusi dia, style debat dia. Jadi saya nggak menangkap ada kejutan, karena ya apa yang disampaikan Caimin itu relatif sudah sesuai dengan antisipasi kita gitu ya. Pak Mahfud juga bareng-bareng kami di DPR waktu itu, tapi memang beliau ini kan portfolionya kan macam-macam, bukan hanya hukum, pertahanan juga gitu. Kalau Caimin kan portfolionya lebih banyak di ketenaga kerjaan, dan yang lainnya lebih banyak di politiknya. Nah, satu hal yang kami lihat sebagai kelebihan Mas Gibran, walaupun levelnya itu adalah level Kotamadya, tapi dia membawahi banyak sektor, semua sektor. Jadi paling enggak sudah punya pengetahuan dengan semua sektor itu ya. Tapi tudingan kemarin itu yang ada tudingan bahwa diarahkan ada mikrofon, kan sempat kayak gitu ya, mikrofon teman-teman kan di media tahu kan bedanya kan tahu dan kalau orang bahkan host yang paling hebat sekalipun ketika dia di coaching terlalu banyak kan kadang bingung dia bagi antara mulut dengan telinganya kan. Jadi saya rasa itu sesuatu yang nggak perlu nggak perlu kita tanggapi lah, dan ketua KPU kan juga sudah menanggapi. Tapi memang Mas Derajat, sebelum acara debat pun kan saya juga dimintain komentar. Saya memang memprediksikan yang paling punya peluang untuk menguasai panggung adalah Mas Gibran. Kenapa? Karena bidang ekonomi itu lebih dekat ke Mas Gibran. Mas Gibran itu punya background pengusaha, punya background kepala daerah, yang kedua-duanya pasti akan terkait erat dengan ekonomi. Berbeda dengan Pak Mahfud, berbeda dengan Pak Caimin. Jadi secara peluang memang sebenarnya Mas Gibran akan lebih punya peluang. Cuman kemarin itu kan yang dikhawatirkan orang yang masih di underestimate itulah kemampuan dari Mas Gibran untuk menyampaikan narasinya, gitu loh. Nah, ternyata itu yang kemudian bisa dibuktikan oleh Mas Gibran. Dan dia kelihatan santai banget loh, Prof Didin. Waktu di debat itu dia santai banget, bisa jalan ke panggung ke depannya itu sambil kayak lari. Sepatunya sepatu Keds produksi dalam negeri, kalau katanya 100.000 katanya. Itu bagian dari persiapan kan. Ya memang saya rasa ada giumnya kan, siapa yang well prepared akan lebih yang memenangkan permainan. Saya nggak tahu gimana persiapannya di Caimin, cuman apa yang disampaikan Caimin kemarin itu mungkin sekarang Gus Imin ya, itu memang within expectation gitu loh. Kalau Pak Mahfud kan memang kita tahu beliau brilian. Cuma satu pertanyaan Mas Derajat. Itu kalau saya perhatiin gayanya ngomongnya Mas Derajat kok dibuat mirip banget sama Pak Jokowi ya. Ngomong penekanannya itu mirip banget. Gibran emang sehari-hari Gibran intonasi suaranya emang begitu. Intonasi suaranya begitu. Dan karena kita kan jarang liputan terhadap Gibran kan luar biasa ya, sebelumnya sudah luar biasa. Tetapi
kita melihat di dalam konteks seperti ini, pidato seperti ini kan jarang ya. Iya. Dan kita benar-benar melihat, wah kalau saya melihatnya ini plek Pak Jokowi ya. Saya sering bicara di dalam itu. Kemarin kan saya duduk sebelah Tina Talisa, ya. Dia termasuk salah satu yang ikut mempersiapkan. Nah. Jadi saya bilang ini kalau kita ditaruh di satu ruangan tertutup, ada orang ngomong di sebelah. Itu kita nggak tahu dia itu Pak Jokowi atau Mas Gibran. Karena memang gayanya begitu, apalagi ketika kemudian harus tampil gitu. Tapi kayak memang keluar ya otomatis. DNA-nya Pak Jokowi lah. Ya. Iyalah. Yang buah jatuh nggak bakal jauh dari pohonnya lah. Iyalah. Kalau catatan Prof Didin apa nih? Iya, masing-masing kan sudah sama itu, kita melihat show dan substansi kan gitu. Show-nya sendiri ada elemen surprise dari masing-masing menurut saya sih. Kalau Mas Gibran kan sudah dibahas tadi, tapi mungkin lebih jauh sebenarnya orang elemen surprise itu karena peristiwa MK sebenarnya kan. Jadi apakah skenario Pak Jokowi dilanjutkan oleh putranya ini, kira-kira dia bisa memberikan narasi seperti apa gitu. Tapi memang tidak ada yang menanyakan itu, karena memang bukan ekonomi kan. Tapi yang publik menunggu kan itu sebetulnya. Kira-kira bagaimana nih, apalagi ada Pak Mahfud kan gitu, yang sebelum mulai debat kan sebenarnya sudah ada ya ungkapan seperti itu. Itu yang pertama. Jadi kalau saya sih karena pernah nonton juga ya satu perdebatan waktu mau jadi wali kota. Itu sebenarnya hampir sama tapi meningkat aja gitu. Jadi kemampuan untuk menyampaikan gagasan-gagasan sebagai wali kota dengan APBD, dengan programnya itu udah nampak gitu kan. Jadi bahwa kemudian ada persiapan yang begitu luar biasa, maka peningkatannya juga itu signifikan. Prof Didin ikut menyiapkan Gus Imin itu. Saya gini, jadi nanti saya cerita juga. Itu show-nya sendiri, menurut saya tiga-tiganya punya apa ya? Jadi misalnya Prof Mahfud ya, tidak bisa menjawab tentang carbon capture dan storage ya kan itu. Itu wajar saja, beliau kan bukan ekonom kan gitu. Nah, tapi hemat saya ya kepada KPU mestinya moderator itu memancing. Coba jelaskan dulu apa yang dimaksud kan gitu. Itu yang pertama. Itu harus diubah itu aturan debat. Makanya diubah, yang kedua ketika bilang SGIE dan bahasa Indonesia gitu. Bahasa Inggrisnya diulang mestinya kan? Dan ketika itu dikatakan, itu moderator wajib menurut saya. Coba Mas Gibran sampaikan dulu apa itu. Karena setelah dijelaskan dulu. Iya, setelah diungkapkan tidak ada persoalan dengan jawabannya kan. Caimin itu menjelaskan tentang Indonesia sebagai bagus sekali sebagai pusat halal dunia, sebagai diproyeksikan bisa juga pusat syariah, ekonomi syariah dunia, gitu kan bisa dijawab sebenarnya. Jadi sebenarnya harus ada juga unsur perbaikan dari KPU bahwa nanti kan ada debat yang keempat ya. Ketiga kan. Ketiga capres dulu bukan? Sama, tetap kan sama kan. Oh gitu ya. Jadi cawapres dulu. Ketiga capres. Makanya keempat kan. Nah keempat atau ke semuanya lah. Itu kalau ada yang sifatnya singkatan. Karena kan ini perdebatan negarawan. Iya, substansi lagi. Iya, substansi yang akan mengurus 272 juta kan begitu. Jadi tidak ada unsur jebakan lah. Itu yang mungkin nanti catatan buat KPU tapi. Itu show-nya sendiri sehingga kalau menurut saya tiga-tiganya ada yang tidak bisa menjawab tuh tadi carbon CCS. Carbon capture dan storage ya kan tidak terjawab. Tapi kemudian Mas Gibran tidak bisa menjawab juga apa strategi diplomasi, tapi hilirisasi yang dijelaskan kan itu juga nggak nyambung ya. Tapi Caimin singkatan tadi sebagai tokoh Islam wajar kalau singkatan nggak bisa, tapi ternyata substansi akhirnya bisa juga secara baik ya. Nah secara
substansi ketiga ini menurut saya karena debat ini pun tidak semata-mata untuk memenangkan ya paslon supaya saya menang debat, bukan itu kan. Yang lebih penting buat publik adalah kita mengetahui apa sih rencana dari masing-masing paslon ini terhadap 5 tahun ke depan kan begitu. Bagi saya tiga-tiganya punya kejelasan ya, cukup kejelasan. Kalau Caimin kan jelas ini visi adil makmur untuk semua, mengurangi ketimpangan karena memang ketimpangan sangat luar biasa hari-hari ini, dan kemudian menjelaskan apa prioritas-prioritasnya gitu kan. Dan sementara Gibran sebagai orang muda dia akan memprioritaskan bagaimana digitalisasi. Sepanjang saya tahu tidak ada hilirisasi digital, tapi kan digitalisasi ekonomi UMKM, anak muda, kebetulan di 1 dan 2 itu menjelaskan itu. Sementara Pak Mahfud menjelaskan tentang visi besarnya kan menjadi negara maritim yang unggul di dunia kan begitu, dan menjelaskan bagaimana ini yang sisi yang spesifik dari Pak Mahfud saya kira. Nah sementara sebagai seorang pakar hukum yang sudah malang melintang di semua legislatif, yudikatif, Mahkamah Konstitusi, kemudian dia juga menteri Menhankam, Menteri Pertahanan ya, itu kembali beliau menjelaskan secara berbagai segi dari visi Pak Ganjar ini, tapi dikaitkan semuanya hukum ya. Jadi sangat penting saya kira hukum ke depan ini, karena masalah terbesar sekarang ini kan soal penegakan hukum. Jadi itu kalau menurut saya, jadi debat ini pun yang terbesar adalah publik akan dapat penjelasan apa dari rencana ketiga paslon ini. Nah, pertanyaan yang menarik adalah begini, apakah mungkin kalau di Amerika misalnya kan debat 2 capres ini kan sudah sangat spesifik dan masing-masing ketika menang akan konsisten dengan itu. Tapi di Indonesia kan menarik, ketika 2019 yang kalah kemudian masuk kabinet kan. Nah pertanyaannya, apakah yang masuk kabinet ini ikut memberikan pengkayaan, misalnya di pemerintahan Jokowi itu dari Pak Prabowo gitu. Nah, sehingga kalau ditarik ke sekarang, pelajaran dari masing-masing dan punya kelebihan masing-masing itu, walaupun mungkin nanti entah 2 putaran, apakah yang menang pada ujungnya nanti akan diikuti oleh masuknya calon yang kalah ke ini pertanyaan pertanyaan hipotetis yang menarik di Indonesia, karena saya kira peristiwa pertama dalam sejarah ini di Indonesia. Nah, tapi hemat saya problem Indonesia ini sangat krusial, apalagi dikaitkan dengan Indonesia Emas 2045, ketimpangan yang luar biasa, ukuran apapun ya, apakah apalagi aset, kemudian masalah kemiskinan ekstrim. Bahkan kemiskinan yang sekarang sudah diperbaharui oleh World Bank dengan $2 sekian itu ratusan juta ya. Kemudian pengangguran tentu saja yang di Indonesia kan sangat ukurannya kan sangat rendah ya ininya. Nah ini kan kalau agak dinormalkan standar dunia mungkin bukan 6% sekarang ini saya kira. Jadi ini tantangannya luar biasa bagi presiden siapapun. Oleh karena itu mestinya elemen-elemen positif dari masing-masing paslon itu bisa saja diadopsi kan begitu, untuk diintegrasikan kepada visi besarnya. Kalau Caimin kan tentang terutama soal adil makmur untuk semua, artinya itu ingin mengoreksi ketimpangan yang luar biasa sekarang ini. Nah kalau Pak Ganjar kan ingin negara maritim. Yang sekarang ini kan tekanan kepada negara daratan itu sangat luar biasa. Sehingga ini habis ya sumber daya alam kita, dan
laut kita belum banyak itu. Terus kemudian Pak Prabowo itu kan kelanjutan. Nah, kelanjutan ini pertanyaannya apakah kelanjutan itu totally ada elemen-elemen yang harus dikoreksi atau tidak? Karena banyak studi ini mungkin perlu saya kira visi yang harus walaupun keberlanjutan, tapi ada elemen-elemen progresif yang bisa memperbaiki Indonesia ke depan kan gitu. Ya, ini melanjutkan Prof. Didin ya. Kira-kira kalau dari Pak Peter, dari catatan 10 tahun pemerintahan Pak Jokowi misalnya, apa sih yang kemudian yang dari sisi platform ekonomi ataupun dari apapun lah ya, mungkin Pak Peter udah banyak memberikan persepsi gitu, pandangan gitu, yang masih bisa dilanjutkan, kemudian yang memang harus diperbaiki, yang kemudian memang harus sempurnakan. Artinya ya ini prioritasnya belum dulu deh misalnya, kayak gitu apa aja sih Pak? Ya, menurut saya selalu berpandangan kita itu tidak ada yang tidak melanjutkan. Semua yang kita alami ini kan ada keberlanjutan dari yang lalu. Terlepas itu baik dan buruk itu pasti kita akan melanjutkan. Yang buruk pasti akan kita lakukan koreksi. Ya persis seperti yang disampaikan oleh Profesor Didi. Jadi itu yang saya kira juga akan dilakukan oleh paslon nomor 2. Ya, nggak mungkin walaupun itu bapaknya sekalipun, tetap mereka akan melakukan perbaikan. Istilahnya sederhananya gini, seorang bapak juga nggak kepingin anaknya sama dengan dia. Dia pengen anaknya lebih baik dari dia, kan? Gitu kan? Jadi saya kira justru kalau yang melakukan koreksi itu adalah anaknya sendiri, saya kira Pak Jokowi malah dengan legowo malah akan dengan bangga hati dia akan mengatakan anakku yang akan memperbaiki. Jadi istilah melanjutkan itu sebenarnya harus kita pahami secara lebih luas. Melanjutkan itu dengan penguatan. Ya, dan itu yang kemudian diusung oleh paslon nomor 3 ya, secara tegas mengatakan akan melanjutkan bahkan menambahkan embel-embel percepatan. Ya, percepatan ini menjadi penting ya karena memang kita sebenarnya udah hampir kehabisan waktu ya. Apa yang ingin dicapai oleh paslon nomor 2 Indonesia Emas tahun 2045 itu kalau kita tidak lakukan percepatan ada potensi gagalnya. Nah, ini kita harus memastikan bahwasanya kita benar-benar bisa menjadi Indonesia maju, kita nggak boleh gagal. Kualitas SDM. Ya, untuk itu banyak perbaikan yang harus dilakukan. Ya, saya selalu mengatakan ya bahwasanya persoalan ekonomi Indonesia ini utamanya adalah karena banyak penyakitnya. Dan ini saya kira mulai dari zamannya Mas Derajat masih diindep dulu udah diomongin terus itu penyakitnya. Masih zamannya tapi penyakitnya sampai sekarang masih sama atau? Karena memang tidak penyakitnya sama. Ya jujur aja ini itu kalau kita mau koreksi gitu, sejarah yang tidak berubah ya. Iya, sejarah yang tidak berubah. 10 tahun, 20 tahun bahkan kalau kita hitung dari zamannya SBY, apa yang sudah kita lakukan untuk memperbaiki inefisiensi di perekonomian kita? Nggak ada. Jangankan kita perbaiki, kita bahas aja enggak. Ya, kita selalu ngomongin ekor ya. Ya, ekor itu. Malah naik. Ya, tapi nggak pernah kita upayakan apa masalahnya. Jadi, kemudian misalnya kita selalu, saya masih di BI ya, udah lama itu disebutin structural reformasi struktural, udah kita omongin 20 tahun yang lalu. Tapi apa yang kita lakukan untuk melakukan reformnya? Nggak ada. Kita identifikasi masalahnya aja belum selesai. Ya, ini Pak Prof ketahui sendiri, yang namanya kalau kita bikin karya ilmiah, kalau kita belum identifikasi masalah, nggak bakalan selesai itu ya kan Prof. Jadi identifikasi masalahnya aja kita belum pernah kita tuntaskan. Jadi ini yang saya kira harus dilakukan. Sedikit mungkin ya, itu kalau tensi politisasi agak diturunkan dan pendekatannya saintifik di pemerintahan, siapapun yang jadi presiden nanti, itu saya kira akan menolong itu. Jadi kita bahas misalnya inefisiensi, bukan kemudian mau membuka borok sendiri, bukan. Karena ini kan masalah dari pemerintahan ke pemerintahan kan begitu. Tentang korupsi misalnya juga. Itu kan tidak pernah kita bahas tuntas sebenarnya. Masalah utamanya yang greedy kayak apa, yang struktural kayak apa gitu kan. Yang teknis kayak apa. Sehingga solusinya bisa kita sepakati gitu kan. bersama. Jadi kalau saintifik saya kira nanti pendekatannya pemerintah yang terpilih itu kan lebih menolong ya. Dari history of no change itu nanti sejarah harus kita rubah gitu supaya
sekarang kan sudah middle income trap nih, benar-benar ya? Kita sudah Sudah ini sekarang. Dan itu sayangnya itu juga tidak diakui. Saya sempat Iya, iya. seminar bersama Bappenas dan saya sampaikan kepada Bappenas pada itu. Hari ini saya bahagia sekali karena Bappenas mengakui kalau kita sudah middle income trap. Itu dalam Jadi RPJMN ya? Iya, Oke. di RPJM yang baru itu sudah disebutkan kita itu sudah di middle income trap. Karena sudah sekian puluh tahun kita berada di negara pendapatan menengah dan itu per definisi kita sudah middle income trap. Jadi jangan lagi disebutkan menghindari middle income trap. Kita sudah middle income trap. Sudah berada di situ. Nah, ini yang harus kita akui, permasalahan-permasalahan ekonomi ini harus kita akui dan kita upayakan solusinya. Iya. Tanpa pengakuan, tanpa upaya untuk benar-benar menyelesaikan permasalahannya, ya kita tidak akan keluar dari permasalahan ini. Ya. Kalau saya sih Mas agak Derajat, oke. kurang sepakat ya. Tapi sebelum saya diskusi yang substansi. Mas Derajat yang pernah di DPR juga. Iya betul. Jadi justru jadi yang pertama kalau soal istilah hilirisasi digital itu Pak Didin, saya rasa ketika pertama kali William Arthur Lewis mempromosikan istilah structural change, saat itu belum juga didengar. Tapi akhirnya kan dia buat tulisan itu di Manchester School tahun 1954, akhirnya dia jadi bapak atau jadi pionir ekonomi pembangunan gitu dengan itu. Jadi istilah hilirisasi digital itu memang diperkenalkan oleh Mas Gibran. Tapi di belakang istilah itu ada konsep yang memang nggak mungkin dijelaskan pada saat itu. Saya sekarang bertugas untuk menuliskan itu. Insya Allah nggak lama lagi akan kita publish sedikit mengenai ini. Dan base-nya adalah yang saya sampaikan istilah hilirisasi digital itu basisnya itu adalah perubahan strukturalnya ekonomi pembangunan ditambah dengan analisis input output. Dan di situ nanti akan saya jelaskan bahwa hilirisasi itu memang bagian dari proses perubahan struktural karena dia bagian dari industrialisasi, ya. Itu kalau kita bicara secara ekonomi pembangunan, hilirisasi itu nggak terelakkan. Kalau kita memang mau bergerak dari pertanian ke ekonomi industri yang maju, modern, apalagi sekarang sudah industri 4.0 ya, 4.0, kemudian 5.0 nantinya. Jadi saya rasa memang itu bagian dari perubahan struktural yang harus kita lakukan. Dan hilirisasi kita tidak hanya bicara tentang barang berwujud saja, barang tidak berwujud juga bisa dilakukan hilirisasi dan juga jasa-jasa bisa dilakukan. Nah itu nanti pada saatnya akan saya tuliskan sebagian di situ. Nah, jadi saya rasa dengan diperkenalkannya istilah hilirisasi digital itu ya nanti pasti akan mulai banyak yang akan dibahas di sana ya. Kemudian soal untuk perbaikan inefisiensi sebenarnya kita sebagai negara, sebagai bangsa sudah melakukan. Cuman memang yang kita lakukan itu mungkin a little bit too late, a little bit too little mungkin. Jadi misalkan korupsi misalkan. Ya. Ini kok bahasanya udah kayak bahasa pemerintah. Siap. Realistis saja. Aduh, ini tanda-tanda. Iya kan kalau kita sebagai akademisi kan kita memang bisa bicara dalam konteks konteks akademik ya. Tapi ketika sudah terjun di DPR misalkan, ya itu menggunting-gunting seperti itu nggak gampang, ya. Nggak gampang. Jadi tapi kita sudah lakukan. Lah mana mungkin Indonesia punya KPK kalau DPR nggak setuju? Ya kan itu kan bagian dari mengurangi inefisiensi gitu. Ya. Cuman sayang dibiarkan jadi undang-undang yang menghilangkan Komisi Negara yang independen ya. Sayang juga. Ya kan dilewatkan perubahan UU KPK kan sudah mulai tahun 2000. Berubah kan beberapa kali perubahan gitu. Ya, jadi makanya saya selalu mengatakan kepada teman-teman kalau kita pengen betul-betul punya tangan. Jadi kan kita kan bisa mengatakan tidak itu dalam hati, bisa dengan mulut, bisa dengan tangan itu. Ya, kalau dengan mulut kan nggak cukup kadang-kadang. Kalau kita betul-betul punya tangan, memang kita harus terjun di politik karena dengan di situ kita jadi punya tangan untuk melakukan apa-apa yang kita anggap sebagai sesuatu yang perlu kita perbaiki ya. Jadi saya rasa sih dari sejak zaman Bu Mega, Pak SBY, Pak Jokowi
itu upaya untuk ke sana sudah banyak dilakukan ya. Hilirisasi misalkan, itu undang-undangnya ditelurkan zaman Pak SBY. Saya ikut di sana dan Pak SBY waktu itu berusaha untuk menerapkan hilirisasi, kan memang PP-nya perlu waktu panjang. Kemudian kita coba dengan bauksit. Karena Menko-nya kan Ketua PAN Pak Bang Hatta kan, Menko-nya kan. Kita coba dengan bauksit, ternyata bauksit ada beberapa permasalahan juga, ya. Kemudian akhirnya oleh Pak Jokowi di switch dari bauksit ke nikel dulu gitu. Ya. Sehingga ketika itu dijalankan, karena baru mulai ya tentu wajar lah ada beberapa kekurangan sana sini yang tadi dilanjutkan, tapi kekurangan sana sininya perlu kita kita perbaiki. Kalian ini kan udah bicaranya udah kayak pemerintah benar. Saya sekalian ngasih masukan pemerintah. Iya, Depan partai pemerintah ya. Partai pemerintah bagaimana dia? Partai koalisi. Iya, partai koalisi. Jadi benar. Kalau dilihat secara parsial, iya, kita tidak bisa menafikan juga bahwasanya pemerintah melakukan upaya-upaya itu. Tapi itu dilakukan itu secara parsial, tidak pernah dilakukan itu secara benar-benar holistik dan integrasi. Benar-benar semua kepingan itu coba digabungkan jadi satu. Persoalan kita itu besarnya seperti apa? Gini Mas Peter, kita realitas politiknya saja. Pak Mahfud mendorong undang-undang perampasan aset. Partai mana yang menolak? Yang ngomong secara terbuka di publik partai mana coba? Iya. Udah nggak usah dijawab. Iya. Kita tahu lah ya kita. Oke, itu realitas kita. Realitas politik. Itu maksud saya. Jadi kita ngomongin ke depan ya, Prof. Tadi yang disampaikan tadi, saya yang menangkap semangatnya dari Profesor Didin adalah di meja ini kita tidak terkotak lagi. Kita bukannya paslon 1, 2, 3 ya, karena saya tidak mewakili dari mana-mana. Saya mewakili diri saya sendiri sebagai ekonom. Ya, yang saya harapkan itu adalah bagaimana kita sebagai profesional, sebagai ekonom memahami benar persoalannya. Saya yakinlah kalau Mas Derajat tahu persis persoalannya di mana. Profesor Didi tahu persis persoalannya di mana. Nah, sekarang ini bagaimana kita untuk duduk bersama, ayo pemikiran kita apa, kita gabungkan jadi satu, lepaskan dari kepentingan, lepaskan dari persoalan-persoalan politiknya. Ini jadikan dulu sebagai sebuah grand strategi kita. Karena ini Mas Derajat, benar-benar saya khawatir, menurut saya khawatir, kalau kita gagal jadi Indonesia Maju tahun 2045, kita kehilangan kesempatan. Tapi saya sepakat itu ya. Kita punya grand strategi. Indef kita juga sering bikin kan gitu. Saya sepakat itu. Kita sepakat, kita buat, tapi yang bisa kita lakukan itu adalah yang sudah menjadi konsensus nasional. Konsensus nasional itu artinya secara legalistik itu adalah menjadi undang-undang yang disepakati pemerintah dan DPR. Walaupun dan mungkin, tidak dibatalkan di Mahkamah Konstitusi. Jadi kita sebagai masyarakat kita bisa menyampaikan katakanlah bundaran segede gini misalkan. Tapi ketika konsensus nasionalnya hanya segini, ya itulah yang bisa kita jalankan. Nah sekarang bagaimana sebagai masyarakat kita mendorong supaya konsensus nasionalnya nggak segede gini, bisa sebesar itu. Nah itu peranan civil society memang harus kita perkuat. Sedikit melanjutkan ya, lama saya dan mungkin lama puluhan tahun lah. Salah satu yang sulit kita menghindari dari, dan sekarang sudah terjadi, dari middle income trap, dan saya sudah menulis banyak ya, itu soal ketimpangan aset ya. Dan dimana aset, apakah itu tanah, ya itu terakhir ini kan rasio Gini lahan itu 0,68 ya, sangat buruk kan gitu, karena sawit, batu bara, belakangan nikel itu kan bahkan tidak governance mereka memilikinya itu, HGU itu. Nah itu aset keuangan. Aset keuangan. Itu luar biasa, luar biasa. Simpanan masyarakat ya. Iya. Artinya itu rekening yang di bawah 5 miliar kan udah berapa lama menurun. Sementara yang di atas itu kan di atas 5 itu miliar kan luar biasa. Itu finansial ya. Belum ini yang sekarang populer sebenarnya ilmiah ya, tapi seolah-olah politis. Itu indeks material power index itu, atau indeks oligarki itu dugaan saya, karena saya hitung terakhir ini 1.056.000 kali ya Indonesia ini, itu mungkin jangan-jangan terburuk, salah satu terburuk. Nah ini maksud saya memang problemnya luar biasa karena ini akumulatif juga. Nah tapi itu jangan dianggap politis gitu loh. Itu maksud saya.
bahwa apa yang bisa dikerjakan pasti tidak akan seideal itu, tetapi setidak-tidaknya menjelang 2045 ini apa yang bisa dilakukan, minimum requirement lah untuk aset ini. Kita sudah punya misalnya undang-undang pokok agraria sejak tahun 60, kemudian ketetapan MPR lagi diperkuat oleh oleh Pak SBY, mau dicoba itu 9 juta hektar, tapi tidak jalan karena lobby dari yang sudah memiliki aset tadi. Pak Jokowi tadinya juga sama, bahkan 11 juta kalau nggak salah ya. Tapi beliau akhirnya sama, ada lobby juga. Akhirnya yang dibagikan adalah sertifikat yang sebenarnya sudah miliknya. Nah, ini satu, ini gimana gitu loh. Ketimpangan pemilikan aset lahan ini kan luar biasa. Kalau Korea Selatan bisa bagus rasio Gini-nya, itu karena memang dibantu Amerika ya untuk land reform. Itu salah satu yang luar biasa itu Korea itu, sehingga mereka negara industri tapi ketimpangannya relatif bagus, merata gitu. Kemudian aset finansial, nggak tahu ya Mas Derajat di DPR ya, itu dari dulu 20% untuk UMKM. Bayangkan 9,98% hanya memperoleh 18%. Menurut BI itu turnover ini perbankan yang sudah 12.000 triliun. Kredit UMKM ya? Iya, untuk UMKM. Pak Jokowi mau mendorong ke 30% sulitnya. Dan tidak jalan lagi gitu. Targetnya 2024 atau 2025 gitu harus 30%. Jadi gini, kalau saya lihat tuh memang ada masalah struktural sosial, ada masalah budaya ya. Dan ada beberapa hal yang memang untuk perombakan itu perlu sebuah perombakan budaya yang cukup signifikan gitu ya. Ya contohnya UMKM, berapa banyak kredit digelontorkan ke UMKM, berapa banyak yang macet, ya kan? Karena memang budaya entrepreneurship kita itu masih belum strong, belum tumbuh, belum tumbuh betul gitu. Jadi ada masalah-masalah seperti itu. Cuman kalau kita berkutat di situ kan akhirnya kita nggak melakukan sesuatu. Kan jadi kalau saya karena selain sebagai ilmuwan saya juga di politik, jadi saya melihat ada beberapa constraints yang kita kita nggak bisa utak-atik sekarang. Mungkin kita bisa perbaikin dikit. Tapi ada beberapa hal yang karena masih bisa kita lakukan, kenapa nggak kita genjot? Makanya di bukunya Indef itu 100 ekonomi Indef dan juga di salah satu media saya tulis Keynesian Economics kenapa tidak? Gitu. Karena saya akhirnya melihat karena kita nggak bisa terlalu banyak berbuat di sini, terlalu banyak berbuat di sini, semuanya banyak faktor di luar kontrol kita. Yang bisa dikontrol oleh pemerintah dalam hal ini itu adalah stimulus Keynesian. Udah kenapa nggak kita genjot aja di situ? Gitu. Makanya pandangan akademis itu kemudian kita tuangkan di dalam platform politik ya. Kita dorong, kita uji coba untuk menjebol kita supaya nggak terkena di dalam middle income trap. Saya pengen mencoba tapi itu. Tapi setidak-tidaknya menurut saya gini, misalnya Omnibus Law ini kan sudah Cipta Kerja sudah diundangkan, bahkan kesehatan gitu. Yang, itu kan favorable sekali sama asing gitu loh. Bayangkan itu rumah sakit akan 40 rumah sakit di semua provinsi, dokternya bolehkan. Itu saya kira masih bisa katakanlah dikoreksi lah bahwa untuk memangkas birokrasi dari 2 undang-undang itu itu yang harus kita dorong. Tapi hal-hal yang misalnya Cipta Kerja itu kan dibolehkannya asing maupun nasional untuk tenaga kerja outsourcing dan kontrak seumur hidup. Ini mesti dikoreksi menurut saya karena ini akan mempertajam luar biasa ketimpangan dan nanti kita akan mengeksploitasi sumber daya alam ini makin nanti tuh deforestasi segala macam itu. Ya itu tadi Prof. Constraint-nya itu tadi Prof. Kita sebagai akademisi tahulah kira-kira ini yang harus koreksi, ini yang begini, ini yang begitu ya. Tapi kan konsensus politik nasionalnya itu di semua paslon yang ada sekarang itu partainya mendukung semua kecuali 2 partai kan.
Ya, jadi itulah konsensus nasional yang Kan nanti ada DPR baru. iya, tetap Siapa tahu ya. Sekarang ini maksud saya, artinya karena memang itu hard fact ya, fakta yang memang harus kita akui. ulunya, Prof, ulunya itu kalau menurut saya, dan saya udah suarakan dari tahun 2008 ketika saya masih di DPR ya, hulunya itu adalah reformasi politik. Reformasi Setuju. politik. Hulunya itu, Setuju. Iya. hulunya itu. Boleh nggak terutama saya- reformasi pembiayaan politik. Betul. Udah, itu hulu. Saya sangat setuju. Memang ini ya, biaya politik kita mahal ya? Oh, mahal sekali. Sama. Mahal Dan itu sekali. sudah disertasinya itu kan. Mahal sekali. Mas Burhanuddin Muhtadi. Burhanuddin Muhtadi. Mas Burhanuddin. Salah satu tertinggi di dunia. Iya. Iya. Belum Penyakit itu yang utamanya. Kalau itu bisa kita perbaiki, Oke. kemudian pesta demokrasi kita bisa seperti yang ada di Negara-negara Australia, di saya Inggris. itu ingin mendorong gini. Yang kelompok besar ini itu nanti fokus menjadi pemain industrial yang champion. Kelompok besar Nasional, ini siapa, Prof? Ya, Maksudnya kelompok grup-grup 20%. besar, grup-grup besar. Oh, grup-grup besar. Oh, yang kemarin. Konglomerat lah. Yang kemarin sempat disebutkan oleh Bahasa Caimin populer. ya? Nah, ya, bukan kita ini. Mereka itu berkembang dengan inovasi, dengan digitalisasi, dengan bahkan nama orang itu kayak di Jepang. Kalau perlu jadi merek mobil yang diproduksi oleh mereka gitu. Oke. Tapi kalau mereka terus cawe-cawe dalam politik, jadi penyumbang politik, itu distorsinya luar biasa itu. Jadi biarlah pengusaha ke pengusaha aja, nggak usah masuk Nah, politik gitu maksud saya. Dicarikan tadi reformasi pembiayaan politik. Ini Ya. bagaimana kalau iuran di antara anggota partai agak susah lah. Kayaknya ya. Ini pemikiran yang ideal banget, Bro. Ya, Iya. saya udah Gimana? termasuk saya kira kita sama ya pikiran. Iya. Tapi persoalannya adalah tantangan utama di Indonesia itu nanti ketika itu kita menyebutkan itu baru terbersit aja ide itu, masyarakat akan menanggapi negatif. Misalnya. Jadinya gimana? Ya gini aja, ya, misalnya kan ini kan kita menyebutkan, berarti kan pembiayaan politik kan. Iya. Nah sementara ini kayak ayam sama telur, sementara masyarakat udah nggak percaya dulu sama tokoh-tokoh politik. Jadi ini harus ada Iya. upaya untuk menjembatani dulu. Iya. Karena saya tahu persis pemikiran kita pasti sama ya. Karena ini memang asal muasal dari Hulu ya. Ya, hulunya itu persoalan kita ada di sana. Iya. Karena persis apa yang disampaikan oleh Mas Derajat tadi. Semua ide-ide briliannya kita itu seringkali itu terpangkas di politik. Iya. Jadi politiknya harus dibersihkan dulu. Ya. Caranya? Nah, caranya adalah pembiayaan politik. Iya. Nah, itu pembiayaan politik. Begitu kita ngomong pembiayaan politik, masyarakat pasti akan protes. Iya, Karena iya. masyarakat sudah tidak percaya dulu sama Bukan politik. masyarakat loh. Saya 2008 ketika mengusulkan itu, termasuk tentu kalau reformasi kan berarti harus ada dana negara untuk dimasukkan ke situ kan. Iya. Itu yang protes ke saya itu teman-teman aktivis pro demokrasi, aktivis anti korupsi. Ya, yang itu protes maksud kan. saya mereka lah yang punya suara. protes. yang- Dia bilang lah, kalau itu nggak kita lakukan, kita gimana mau Iya. beresin? Iya. Istilahnya itu kan kita mau memutus rantai setan Iya. permasalahan kita. Iya, kan. iya, betul. Jadi memang harus ada ini. Tapi persoalannya adalah ini harus kita selesaikan dulu. Memang karena memang masyarakat dalam hal ini adalah mereka yang mewakili masyarakat, Oke. yang mereka yang akan bicara, speak out gitu untuk menyampaikan. Saya membimbing mahasiswa S3, S21 itu puluhan yang tadi oligarki itu. Jadi memang kaitan antara mereka para pemilik modal Pemilik terhadap modal dengan politik. politik dan terbentuknya makin terjadinya Dualisme. dan oligarki per definisi kan sekelompok kecil Iya. mengendalikan Iya. baik di bisnis maupun di politik. Iya. Itu awal muasalnya kalau menurut saya itu karena dibolehkannya sumbangan dari pihak swasta. Itu Oke. baik di pilkada serentak. Ya ada simbiosis. Iya, itu yang harus kita reformasi kan. Betul. Tetapi maksud saya ini harus ayam dan telur ini harus ada Harus solusinya ada yang gitu. utuh. Yang Ada- saya belum usulkan lagi tahun gini. 2008, yang Iya, Mas Arif, silakan. yang saya usulkan tahun 2008 itu adalah pembiayaan politik dicukupi dari negara. Oke. Ya. Setuju itu. Oke. Kemudian, tapi partai politik dan calon itu diaudit bukan hanya oleh BPK, oleh KHP juga. Iya. Double audit, Oke. Setuju. double auditing. Udahlah,
Tapi kalau kita nggak percaya juga dengan KAP ya sudah, kita nggak percaya juga sama siapa. Belum lagi masyarakatnya gini, Prof. Masyarakatnya kalau misalnya mau pemilu, kalau ada jangankan sebelum pemilu ya. Misalnya ada orang baik aja, kelihatan orang baik, wah udah mau nyalek nih. Dan itu tinggi tuh kan. Sekarang kan gitu, kalau ada orang baik aja, wah udah mau nyalek nih kan. Tapi saya kira kalau gini, reformasi itu dijalankan, itu saya kira rasa begini, akan berubah. itu yang gitu tuh mitos sebenarnya. Jadi kalau nanti hasilnya akan kelihatan bahwa misalnya pelayanan publik menjadi lebih baik, kemudian kualitas para politisi meningkat, begitu ya, dan kemudian korupsi menurun. Nanti yang ingin serangan subuh dan sebagainya akan hilang sendiri. Tapi di sisi lain kita juga masih harus optimis bahwa masih banyak orang-orang di luar sana yang kemudian terjun ke politik ini juga memiliki niat yang baik untuk negara ini. Jangan-jangan masih mayoritas sebenarnya. Iya. Karena ada teori ini. Cuma hanya segelintir orang saja yang kemudian merusak, memberikan noda gitu ya. Teorinya kan begini, itu istilahnya itu antara kolam dan itu mancing itu. Pancing dan kalau ikannya banyak, lalu jernih, lalu ada berapa mancing proporsional dapat itu, maka sebenarnya baik semua itu pemancing itu. Tapi kalau tiba-tiba airnya hilang, mau mancing apa? Nah, mulai ketidakadilan muncul kan? Nah, itu karena ketidakadilan itu tadi salah satunya menurut saya itu pembiayaan politik itu yang membuat menjadi sangat tingginya orang untuk nyalek, untuk capres. Bayangin itu ada yang ngitung kepala daerah, gubernur. Itu ada hitungannya waktu itu dari Pak Burhanuddin Mustadi. Itu di atas 30 tuh pilpres gitu kan. Untuk jadi gubernur di atas 10. Itu ada yang punya pengalaman, Prof? Silakan. Kalau 1-2 jadi nyalek. Tapi mayoritas di DKI ini katanya kan 10M. 10M? Iya, kalau ingin jadi ya 6, 10. Coba gimana tuh? Dan belum tentu dari dirinya kan. Akhirnya ya tadi ada hutang budi kan kepada orang yang investor. Ini saya kira harus lingkaran setan rendahnya peradaban politik ini harus dipecah, karena nanti ujungnya adalah kita tetap ini middle income trap ini akan terus. Nanti kan tidak produktif, mau modal asing, mau modal nasional, itu terus berputar di dalam perspektif yang tidak efisien, korup, dan ujung-ujungnya output dari pembangunan rendah, apalagi outcome, yaitu keadilan dan kemakmuran itu rendah gitu. Sedikit saya koreksi lah. Kalau gubernur nggak sampai T lah. Tanya Mas Anies, Mas Ganjar kan pengalaman dia nggak sampai T kalau gubernur. Tapi DKI sebelumnya saya dengar. Enggak saya kan tahu ini enggak, dan presiden juga nggak sampai 30 apa segala macam nggak sampai. Cuman tetap saja terlepas dari jumlahnya lah. Iya, tentu saya nggak bisa tinggi lah, sangat tinggi lah. Tinggi untuk ukuran Indonesia. Dan saya pernah jadi satu saat kebetulan kan saya lumayan kenal dengan Joe Stiglitz, itu pemenang Nobel. Saya diperkenalkan oleh salah satu teman dari Malaysia waktu itu. Jadi dia beberapa kali kalau datang ke Asia itu saya ikut dinner segala macam. Nah, satu saat dia pengen nulis salah satu bukunya itu dia nulisnya di Bali. Jadi dia tinggal di Bali, saya lupa tuh 1,5 bulan atau 2 bulan, pokoknya agak lama. Jadi saya diundang makan siang di sana sama dia. Kita ngobrol, terus dia nanya, derajat berapa itu kemarin pilpres? Saya sebutkan estimasi kira-kira segini. What? Dia langsung begitu. Lebih gede dari yang di Amerika. Ya itulah. Tinggi lah pokoknya. Iya, tapi nggak sefantastis angkanya Profesor. Iya. Jadi itu aja bikin orang. Justru ini ekonom top banget kan. Tapi saya pun mengutip dari salah seorang riset. Tapi terlepas dari angkanya, kita tapi harus akui biaya politik kita sangat tinggi. Dan itu tadi. Jadi kalau kita punya high cost ekonomi, sekarang kita punya high cost politik. Itu yang harus kita perbaiki. Jadi mungkin ya preset itu sebenarnya itu totally. Jadi misalnya ya absolut nilainya mungkin setengahnya 15 atau 10 gitu kan. Kalau itu ada yang pernah di Google itu 9-10 itu. Tapi kan ini kan akumulatif.
proses-proses untuk Pilpres itu sendiri. Jadi ini mungkin nilai 30 itu akumulatif. Biaya kampanye, yang baliho, biaya macam-macam, segala Walaupun macam. sudah dijumlahkan. Ya, totally itu saya kira bisa man saya itu. Tapi anyway, itu artinya kan tetap besar aja sekali. tetap aja. Ya. Dan kalau kita compare even to Amerika pun, ya itu Wow tadi ya. kan, besar sekali gitu loh. Jadi inilah yang harus kita koreksi, harus kita cari solusinya. Karena tidak mungkin kita biarkan terus ya perekonomian kita menanggung biaya high cost seperti ini, high cost politik, high cost ekonomi, dan semuanya yang pada ujung-ujungnya yang akan dikorbankan kita masyarakat banyak. Terus saya pernah ditanya sama teman, Mas maju dong gubernur di sini. Dan saya udah tahu biayanya. Kalau gua punya duit segitu, mending gua pakai investasi daripada gua pakai nyalon gubernur. Saya bilang, ya kita pikirannya beda. Kan? Jadi istilahnya sih, ya itu tadi, ya karena saya. Tapi akhirnya apa yang disampaikan oleh Mas Derajat tadi itu justru sesuatu yang ironi buat kita. Iya. Kenapa? Karena artinya orang-orang baik itu tidak akan masuk ke sana, Mas Derajat. Secara makro lagi, agregat makro kan gitu. Orang-orang yang berpikir rasional, seperti Mas Derajat tadi. Kalau aku punya duit seperti itu, aku nggak bakal akan memilih yang itu. Jadi orang-orang yang akan memilih ini orang-orang yang sudah berkalkulasi, ya. Akan ini balik dianggap modal sebagai investasi yang dia tahu atau dia bisa dapat dana balik modal. Iya, kalaupun dia dapat dari dana mana-mana yang bukan dari dana dia, dana dari mana-mana itu kan harus ada return, harus dikembalikan. Itu yang saya maksud. Ini kolam itu menjadi kotor atau laut bahkan. Iya. Kalau Mas Cak Nun sebutnya itu lautan najis. Jadi maksudnya orang baik masuk pun akan kotor. Saya gini, kalau saya ini yang harus kita koreksi. Saya coba lama tinggal di Australia ya. Sekitar 9 tahun karena sekolahnya gantian sama istri saya. Terus juga pernah di Inggris juga. Jadi saya tuh berharap nanti orang-orang biasa nggak punya modal tapi punya brain. Itu bisa jadi anggota legislatif. Iya. Saya berharap begitu. Tapi politik kita udah lebih mendekati Amerika, di mana ada sumbangan politik yang dilegalkan kan di Amerika. Karena sudah lebih mendekati Amerika ya, saya berharap kita pakai juga cara di Inggris, kerangkeng hukum yang ada di Amerika gitu. Sehingga orang seperti Obama yang tadinya hanya biasa saja, kemudian akhirnya bisa jadi presiden 2 kali, dia sah-sah saja mengumpulkan dana politik, tapi dideklar semuanya, diaudit, dan kalau ada penyelewengan, misalkan Presiden Obama saat itu memakai dana politik untuk kepentingan pribadi, itu dia bisa dihukum, pidana itu. Nah, karena kita sudah terlanjur bergerak ke sana, ya kenapa nggak kita adopsi beberapa alat mitigasi beberapa aturan hukum yang kira-kira mirip. Jadi misalkan saya maju nih, kemudian saya pakai duitnya itu untuk keperluan pribadi saya nggak bisa bertanggungjawabkan setelah diaudit, saya bisa dipidana. Itu akhirnya kan kenapa ragu-ragu, tidak kayak di Jerman, kayak di Inggris, dibiayai oleh APBN aja. Kan bisa. Artinya itu konsensus nasional. Ya, itu yang saya usulkan kapan hari itu. Karena kemudian korupsi politiknya menjadi sangat rendah mereka. Kalau dibiayai APBN agak. APBN-nya. Iya. Masyarakat ngamuk. Masyarakat ngamuk, enak aja masyarakat yang akan ngamuk. Politisi dibiayai. Sumbernya bukan APBN yang jumlah 3 ribuan itu. Jadi ada dana-dana sekarang yang sebenarnya itu bisa di-restructure. Gitu, tapi berarti salah satu kesimpulan dari ketiga narasumber yang kita perbincangkan adalah satu visi ataupun misi dari ketiga capres maupun cawapres itu juga harus kemudian menitik beratkan pada kemudian proses demokrasi atau pemilu ke depan gitu ya Prof. Berkaitan soal biaya politik yang mahal ini harus kemudian lebih didetailkan lagi apa kemudian visi misi dari ketiga capres dan juga cawapres untuk melakukan reformasi berkaitan. Siapa tahu kan nanti mau ada debat capres ya. Ikut dibicarakan oleh mereka. Saya kasih contoh real. Ingat nggak Krisdayanti waktu ngomong dia dapat berapa? 300 ribunya nggak karu-karuan kan? Dan itu mungkin
kalau yang saya tahu itu yang disebutkan Krisdayanti itu belum semuanya. Nah, tapi berarti sekalian konfirmasi bener Pak. Oh iya, yang Termasuk gini mungkin. yang disebutkan Sudah dikonfirmasi. Yang disebutkan Belum seluruhnya. Belum sepenuhnya. yang dia lakukan itu saya lakukan ketika saya di DPR. Saya declare, waktu itu saya declare gaji saya berapa, saya terima tunjangan berapa, sekarang saya umumkan. Terus kemudian kan masih ada dana-dana kalau kita kunker apa segala macam, itu malah sebagian Berdapil saya gitu ya? ambil, nggak saya ambil dan sebagian saya berikan ke sekretariat. Oh, oke. Karena saya merasa ya Allah memberi saya rezeki dari Tapi tempat kalau lain. dibanding Cuman kalau perseorangan susah ya. Iya, Iya. makanya nggak Apa yang dilakukan Mas Derajat Ya. harus kita Nah, jadikan sebuah maksudnya sistem. di kelembagaan, di Dilembagaan. institusionalisasi. reformasi itulah yang saya maksudkan. Iya. Karena saya waktu itu memang salah satu alasan kenapa saya nggak mau lagi di DPR, salah satunya itu adalah saya nggak bisa berbuat terlalu banyak kecuali gunting-gunting sedikit. Dan kalau waktu itu ide reformasi pembiayaan politik itu menjadi konsensus nasional, saya rasa akan luar biasa. Apalagi kita kan dihadapkan pada generasi muda, ya kan milenial yang mungkin mereka kan mau tidak mau juga pasti harus ada yang masuk ke parlemen juga kan, suatu saat gitu. Sekarang wakil menteri aja udah beberapa. Iya kan muda, cawapres muda, bupati beberapa daerah juga muda. Artinya kan sebenarnya keinginan untuk mengubah melakukan terobosan di biaya politik harusnya. Saya yakin ya kalau kita ngomong generasi milenial atau Gen Z itu mereka mungkin sangat suka lah dengan reform yang membuat biaya politik rendah itu. Sehingga mereka yang tadinya mungkin acuh tak acuh terhadap politik itu bisa tertarik karena ini panggilan mulia politik itu. Sekarang itu mengapa persepsi tentang politik menjadi politiking, tipu menipu itu karena ini kolamnya itu kotor gitu. Membuat orang korup, membuat orang kong kali kong dan sebagainya supaya mereka itu jungkir balik mengembalikan biaya politik tinggi itu kepada para investor itu gitu. Sehingga sekarang datanya kira-kira sekarang 60% lah kepala daerah itu baik bupati, wali kota, gubernur sampai ketua DPRD yang bermasalah secara hukum. Karena karena tadi. Ya. Saya kira ini menurut saya alert ya. Udah merah gitu kalau menurut saya. Pertanyaan terakhir mungkin kembali ke cawapres ke depan siapapun yang terpilih gitu. Mungkin Prof Didin bisa memberikan catatan apa yang memang harus diselesaikan atau setidaknya apakah langsung harus membangun koalisi yang kuat atau semacam itu, karena ini belajar dari pengalaman 2014 ya waktu Pak Jokowi terpilih jadi presiden. Mungkin kan hampir 1 tahun 2 tahun beberapa rencananya tidak berjalan hanya karena harus menyelesaikan urusan dengan parlemen pada waktu itu. Karena ini koalisi tersebar, kemudian belajar dari berbagai pengalaman, mungkin Prof Didin, nanti Mas Derajat dan Pak Peter bisa memberikan catatan. Kalau menurut siapapun yang terpilih. Menurut saya soal koalisi kuat itu, pemerintahan yang strong, tapi juga governance itu ideal menurut saya. Tetapi tidak juga dengan katakanlah mengorbankan demokrasi. Itu. Jadi harus pemerintahan itu kuat sehingga bisa melaksanakan program-program yang memang diamanatkan rakyat, tetapi kemudian governance, artinya itu taat hukum lah, konstitusi, undang-undang dan macam-macam, dan menyelesaikan problem krusial yang kita diskusikan tadi, gitu loh. Jadi ketidakadilan, ketimpangan yang sekarang ini menjadi concern publik secara luas. Kalau kita konten analisis ya di media sosial, media mainstream itu saya kira. Jadi pemerintahan itu memang kuat, kemudian koalisi secukupnya, tidak boleh berlebihan juga. Harus ada ini ya, harus ada yang menggonggong juga ya. Harus ada oposisi berarti. Dan harus pers kembali bebas. Civil society wajar, kalau demo wajar, tapi tidak juga hate speech gitu. Kampus juga tidak takut untuk menyuarakan. Sekarang kampus takut, media sudah kur nasional gitu. Ini karena saya kira ada semacam sindrom ketakutan,
fear syndrome ya, undang-undang ITE ya itu mengancam. Maaf ya, buzzer itu saya kira nggak perlu digunakan lagi. Wajar aja berdialog, demokratis, dan pemerintahan efektif melaksanakan visi besarnya, keadilan sosial buat semua itu. Saya kira itu. Mas Derajat? Iya, masih ingat waktu 2004 ada koalisi kebangsaan dan koalisi perubahan Pak SBY waktu itu. Iya. Ya, kan itu baru kemudian settle setelah Pak JK menjadi Masuk. ketua umum Golkar. Iya, jadi ketua umum Golkar Golkar, ikut, betul. akhirnya Golkar masuk kan. Iya. Jadi memang ada realitas seperti itu. Pak Presiden itu membutuhkan DPR untuk mengabulkan undang-undang. Jadi mau nggak mau memang Presiden dan para menterinya berusaha memenangkan DPR sebanyak mungkin. Dan kami di Parpol juga kami menyadari Parpol itu tanpa kursi DPR nggak akan dianggap, nggak akan punya apa namanya bargaining posisi, bargaining atau say nggak akan punya. Gitu. Jadi realitasnya memang harus seperti itu. Jadi inilah yang saya kira saya memang rasa semua settingannya, presiden, kita baru 4 kali ini desain strategi presiden di secara dalam langsung memenangkan akan debat membutuhkan itu saya kira DPR untuk paslon nomor 2 untuk itu, ya. menguasai. Bisa sepakat, ya, Tapi memang ini ada tapinya saya loh. sepakat memang perlu ada Mas koalisi. Derajat jangan seneng dulu. Kebanyakan Ada tapinya ini. nggak siap Secara gitu. penguasaan Koalisi, panggung apa, di oposisi. Tapi secara substansi orang Mas, pun juga sebenarnya begitu ya. nggak ada. Kemudian Ada beberapa yang berikutnya, menurut saya nggak apa pas. namanya, Tapi wajar juga. kadang-kadang ada Karena orang Mas yang, Gibran kan bukan ahli ekonomi. ketika ya. masih menjabat dia Misal, oposisi, ya, begitu yang nggak menarik menjabat saya dia jadi ingat oposisi itu kan. ya. Dan seperti itu sih ada yang begitu. Jadi apa namanya? Ya, tax ratio kita itu kan memang, agak belepotan sedikit. warna Mas politik Gibran di Indonesia sebenarnya, memang ya, masih karena seperti itu. menyatakan menaikkan tax ratio. Kemudian kalau bukan mengenai menaikkan kebebasan, Ya, saya ngerti maksudnya. kadang-kadang Maksudnya itu Mas menganggap Gibran kebebasan sebenarnya kita tidak tuh menaikkan medsos tarif itu pajak. kebablasan. Tidak menaikkan. Oh, medsos ya. Tapi kalau tidak Saya menaikkan kasih pajak jadi contoh. bingung orang. Gimana tax ratio-nya naik kalau pajaknya nggak naik? Kebun Ya. binatang itu loh, Nah, kebun hal-hal yang binatang seperti itu, itu, ya kan? saya kira itu diedarkan muncul. banyak sekali Dari ya Gibran. di Kemudian medsos dari itu bahwa Caimin, saya apa, kira Mas Gibran menyampaikan menganggap ini rakyat agak seperti binatang. Iya. menekankan Ini kan bagaimana menunjukkan bahwa orang ini kalau orang bisnis Indonesia kan pasti Iya. tahu itu bahasa yang umum Bahasa kita umum, ya, pakai betul. di pajak. Bahasa Di umum pajak. dipakai pengusaha, pakai ekonom, Iya. dipakai wartawan bisnis, Iya. media Dan, bisnis sejak tahun 2000-an malah. Iya. Ya. Pak Tapi Profesor mungkin karena Mahfud, saya belum kira tahu segala sesuai macam dengan disebarkan apa begitu beliau, dan ya. walaupun Beliau, kita punya undang-undang bidangnya, ITE, kita punya pasal 28 ayat 2-nya, untuk dimunculkan. tetap juga nggak bisa diproses. Karena hukum juga Dan ada mungkin kaitannya juga akan dengan memproses. Iya jelas, karena Iya, hukum Artinya, karena memang salah satu yang medsos perlu regulasi. memang banyak medsos ini. banyak dan itu kebohongan, banyak cukup ujaran kebencian mengganjal itu yang muncul perekonomian di kita media, dalam bidang terutama hukum. ketika Reformasi hukum kita masa yang agak kampanye seperti ini, yang saya rasa kita sebagai bangsa itu tadi harus mencapai konsensus politik nasional. Ya. Dan itu kemudian kita tuangkan. Nah, yang rasanya perlu kita bahas di sesi berikutnya, bagaimana peranan civil society, peran organization CSO untuk bisa nggak usah terjun politik tapi bisa mewarnai politik. Selama ini yang dilakukan itu hanya menggugat ke MK. Iya. Yang bisa dilakukan hanya itu. Dan ketika menggugat ke MK kan prosesnya panjang, udah telat. Makanya kan civil society itu kan persnya Ya. pers yang mainstream ya, Betul. pers mainstream, Nah. kampus kan Betul. gitu ya. Yang Kemudian, sekarang ini organisasi relatif NGO, mati itu. NGO. Nah, itu bagaimana NGO. supaya mereka itu bisa ikut berperan di dalam menelurkan berbagai konvensi nasional. Nah, ini yang saya rasa kita belum temukan polanya. Ya, saya berharap nanti ke depan kita akan temukan polanya ya, sehingga ya seperti Mas Peter masih di KOR ya, KOR, IGF, itu kan civil society organization semua. Itu akan bisa memberikan jadi salah peranan- satu yang agak peranan menakutkan lebih. itu ya, saya kira yang itu bagaimana Ya, tidak kalau lari menurut saya, menggunakan hukum sebagai alat tiga-tiganya hukum. ada Itu yang saya kira tidak bisa menjawab. siapapun lah Di di carbon jadi saya kira wajar saja kalau orang Carbon memang punya capture. masalah Capture dan ya, storage ya, proses ya dan tidak dan terjawab. kemudian tidak jadi alat Tapi politik. kemudian Itu menakutkan. Mas Gibran tidak Dan bisa kadang-kadang menjawab juga, apa overdosis strategi ya. diplomasi, tapi hilirisasi yang dijelaskan. Nanti Dan harus itu juga ada nyambung. langkah Tapi Caimin apa ya, konsensus singkatan juga tadi ya. sebagai tokoh
Pak Peter? Islam terima wajar kasih kalau juga. singkatan nggak bisa, Lumayan, tapi ternyata luar biasa substansi ini akhirnya bisa Profesor juga Didin sama Mas secara Derajat baik ya. menyampaikan sebagai penutup Nah, kita. secara Tapi melengkapi substansi aja tadi ketiga yang ini disampaikan. menurut Kita saya tadi udah karena bicara tentang debat masalah ini pun politik, yang tidak membangun semata-mata politik, untuk ya. memenangkan. Saya setuju sekali, memang paslon perlu ada supaya konsolidasi politik. Saya menang debat bukan itu agar, kan. agar supaya kita bisa Yang lebih melangkah ke penting depannya buat menjadi lebih. publik adalah Tetapi konsolidasi kita politik mengetahui tidak mungkin bisa kita lakukan apa sih tanpa rencana dari reformasi hukum. masing-masing paslon Karena ini terhadap hukum 5 itulah tahun ke depan, seharusnya kan. landasan untuk kita berpolitik. Bagi saya Persoalan-persoalan kita tiga-tiganya selama punya ini seringkali punya politik itu kejelasan, menjadi tidak bisa berkembang, tidak bisa kita jalankan dengan baik karena ada hambatan hukum. Ada sandera-sandera hukum, ya ini sekarang kan lagi rame nih, ada sandera-sandera hukum, ya, kasus-kasus hukumnya disimpan agar supaya dia bisa menjegal secara politik. Hal-hal ini kan menjadi sangat disayangkan ya, karena siapapun yang terpilih, kalau saya berharap adalah misinya kan sama, ya yaitu bagaimana kita mewujudkan Indonesia maju, Indonesia yang lebih baik tahun 2045 yang bisa mensejahterakan kita semua, dan waktu kita sudah tidak banyak lagi, ya kesempatan kita untuk mewujudkan Indonesia maju itu hanya sekali, ya tidak berulang kali, bukan berarti kalau gagal kemudian besok kita bisa ulangi, enggak. Oleh karena itu siapapun yang terpilih dalam waktu yang sudah sangat mepet ini harus mengemban amanah kita sama-sama, ya untuk melaksanakan yang sebaik-baiknya. Dan untuk itu apa yang sudah kita bahas tadi, ya berbagai upaya untuk menyelesaikan permasalahan ekonomi, ya kemudian melakukan konsolidasi politik yang tentunya harus didasarkan dengan reformasi hukum, karena yang belum kita lakukan sejak kita reform tahun 98 itulah reformasi hukum. Jadi ini menjadi sangat kunci untuk kita bisa melangkah ke depan. Oke. Terima kasih sekali Sangat Prof lengkap Didin, sekali. Mas Derajat Wibowo dan Pak Peter Abdullah. Itulah tadi ngeklik yang sangat banyak perbincangannya ya, apalagi berkaitan soal ekonomi dengan para pakar ekonomi ini. Tentunya kita juga berharap bahwa Indonesia ke depannya dengan pemimpin-pemimpin baru ini juga bisa mewujudkan Indonesia emas yang kita harapkan bersama-sama. Demikianlah ngeklik episode kali ini, sampai jumpa di episode ngeklik berikutnya. Terima kasih. Mantap. Terima kasih.